Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Sati Haji Muhammad Suadi Al Waliyuddin bersama dengan kita pada acara Mujakarah dengan Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al Khalidi yang kebetulan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Alhamdulillah hadirin sekalian, para jemaah dan yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Pada saat ini kita akan bermunyakarah kembali dengan guru mursyid kita, Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al Khalidi. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam mujakarah ini Buya. Insyaallah. Walaupun waktu ini banyak kesibukan, tapi alhamdulillah demi siarnya Islam dan keinginan tahuan jemaah dan hadirnya menyaksikan channel YouTube ini bisa sempat Allah gerakan dan langkah sampai ke tujuan di makom Buya. Pada kesempatan ini ingin saya bermujakarah dengan Buya mengenai perihal salah satu yang ada di dalam sholat itu sendiri Buya. Karena pernah saya kaji ini terutama mengenai rukun 13 Buya. Kalau melihat dari sisi syariat yang pernah saya pelajari itu ada di kitab Safinatun Najah atau Kasih Batu Saja, dan itu isinya mengenai penjabaran rukun 13. Namun pada saat ini yang sebenarnya membuat saya tertarik hal ihwal mengenai rukun 13 itu, ini bagaimana penjelasannya mengenai asal usulnya atau kenapa ada rukun 13 itu Buya? Apakah ada asal usul terjadinya atau bagaimana? Mohon penjelasannya Buya. Insyaallah setiap ada yang jadi itu pasti ada yang terjadi. Kun fayakun ya. Insyaallah. Alhamdulillah ini Jakarta santai. Sudah pasti secara pedomannya adalah rukun 13 penyempurnaan tumaninah ya. Penyempurnaan sebuah rukun ibadah dipandang dari sisi syariat. Yang mana 13 rukun ini semua sudah tahu sampai ke kalangan semua umat Islam sudah paham. Mulai dari niat sampai salam yang berjumlah 13 rukun yang wajib. Bahkan kalau rukun 13 ini tidak sempurna, belum tumaninah seseorang beribadah, itu dikatakan ibadah tidak sempurna. Tetapi ada yang harus kita ingat lagi, yaitu kenapa rukun 13 ini menjadi pegangan dalam sebuah sholat. Ya. Nah, kira-kira begitu ya? Ya, itu yang ingin saya tahu. Iya. Allah itu sangat teliti. Di dalam rangka amaliyah, sholat itu kan ada dua ya. Pertama dinamakan ibadah, yang kedua dinamakan amaliyah. Kalau amaliyah kita sudah tahu dari dulu marhalah fil jazariyah. Itu dikerjakan oleh jasad dalam rangka ifa'alus sholah, mengerjakan. Dalam rukun mengerjakan ini Allah juga hati-hati. Nah, di sini pedoman kita kepada surat Az-Zuriyat ayat 56. Bahwasannya di situ bermakna tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Mendapatkan nilai sebuah jasad itu beribadah, ini perlu potensi jasad. Jasad ini siapa? Asal usulnya dari mana? Jadi rukun 13 bukan hanya menyempurnakan suatu salah satu syarat rukun, tetapi lebih sempurna lagi
rukun 13 ini adalah salah satu persyaratan sah maujudnya manusia yang sholat. Jadi kalau ada makhluk lain menyerupai manusia dengan menzolim sholat, tidak diakui oleh Allah. Karena rukun 13 ini punya syarat hakikat tertentu. Jadi contohnya seorang orang berupaya menjelma makhluk atau orang yang asal-asalan melakukan. Ini sudah ada rumus bagi Allah. Jadi 13 ini bukan menandakan kesempurnaan atau tumakninahnya sebuah sholat saja, tetapi mengandung satu makna hakikat yang khusus banget gitu. Jadi bisa dikatakan rukun 13 ini menghalalkan yang sholat atau jasad itu ya, atau bagaimana Bu ya? Bisa dikatakan seperti itu? Bolehlah dikatakan begitu. Pengakuan terlebihnya. Pengakuan ini yang berdiri ini, kalau kita kaji sholat kan kajinya ibadah. Nah, ini yang berdiri ini, penyempurnaan rukun 13-nya secara syariat, yaitu adalah tata tertib. Yang ke-13-nya kan tata tertib. Nah, yang berlakukan tata tertib ini siapa? Mana hak-hak yang lain di diri kita? Nah, kalau tidak ada hak-hak yang lain, maka hak hewan ada di diri. Hak makhluk ada di diri. Ini perlu kita menggali potensi rukun 13 ini berasal dari mana. Jadi mungkin maksud saya, jadi nilai sholat itu bernilai dari ibadahnya maupun amaliyah gitu mungkin, karena kita memahami rukun sholat itu kali ya. Iya, betul. Ya. Kalau dilihat dari sisi keilmuan Bu ya, yang bikin penasaran saya, kenapa sih 13? Apa memang karena ada 13 gerak di situ, atau memang itu yang harus dilakukan Bu ya? Itu dia yang saya bilang tadi. Orang kebanyakan memahami itu adalah 13 rukun. Tetapi tidak memahami ada rukun kodrat 13. 13 kodrat. Sekarang kalau tidak ada kodrat, bagaimana ada rukun? Salah. Kalau tidak ada kodrat, bagaimana ada rukun? Kalau tidak ada orang, bagaimana ada aturan? Nah, sekarang di kodrat-kodrat 13 ini, apa saja gitu, mencapai dia jumlahnya 13. Nah, kalau kita hanya berpedoman tumakninahnya dari membaca niat sampai kepada salam, sampai kepada masa tertib, itu belum dikatakan tumakninah dia. Oh, begitu ya. Iya, dia harus memahami makna rukun 13 dulu. Insyaallah. Jadi diantara atau semua 13 ini perihal kodrat yang menjalankan ya Bu ya, katakanlah seperti itu, atau bagaimana Bu ya? Nih saya jadi memahaminya. Kebanyakan orang menebak-nebak begitu. Jadi Allah artinya tidak mau dia satu lembar rambut atau bulu pun di tubuh manusia yang berasal dari makhluk lain. Sampai begitunya Allah memperhitungkan. Makanya ada rukun 13. Nah, jadi makin maha telitinya Allah, jangan ada satu biji zarah pun kepemilikan kodrat lain selain yang dihakkan oleh Allah. Makanya diatur rukunnya dalam rukun 13 tadi. Ini kan mengenai amaliyahnya Bu ya kan, amaliyah. Walaupun sebenarnya kaitannya sholat itu kan ibadah, tapi amaliyahnya pun harus pun dilakukan Bu ya. Bagaimana halnya ketika seseorang itu tidak menjalankan amaliyahnya Bu ya? Amaliyah itu nilai. Apakah pantas yang tidak dihalalkan Allah beramaliyah kepada Allah? Itu dulu. Apakah pantas? Makanya penuh dengan perhitungan. Jadi 13 itu adalah perhitungan Allah.
Saya pernah bertemu seorang kawan. Dia bilang, udah tahu sholat bang, ngapain lagi jalanin rukun-rukunnya. Nah ini yang agak membingungkan saya. Ini kan ada keterkaitan antara amal dan ibadah. Ini mensikapi hal seperti itu bagaimana kalau menurut Buya itu? Apa memang sudah paham sholat itu apa? Nggak perlu lagi jalankan rukun-rukun amalnya, itu kan amalnya Buya. Nah, dulu pernah saya larikan sedikit pemahaman. Ya. Waktu kita bicara tentang rahasia rukun daripada nama sholat. Nah, di saat rukun daripada rakaat sholat. Ya. Nah, di waktu zuhur, kenapa ada pendawaman? Tidak boleh disirkan. Ya. Ya, berarti yang tidak boleh di situ suara. Kan Ya. gitu. Ya, ya. Nah, yang tidak boleh di situ hidung. Ya. Nah, tapi boleh di situ mata, boleh di situ telinga. Berarti mata dan telinga boleh. Berarti dia ikut beribadah. Ya, ya. Sekarang di rukun 13 ini, yang diatur oleh rukun 13 ini apa? Ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi syariat adalah seperti yang saya bilang tadi. Nah, tapi sesungguhnya untuk dikatakan jasad itu beramaliyah setelahnya dinyatakan kodratnya oleh rukun 13. Oh, jadi nggak bisa semerta-merta gitu aja Bu ya, Tidak, menjalankan rukun tidak. yang dimaksud ya. Tidak. Di sini rupanya pentingnya ilmu ini Bu ya. Nah, itu dia. Subhanallah. Jadi kalau umpamanya kita merasa pergi sholat, Ya. ini agak sedikit kita siapa? Nah, secara amaliyah kita siapa? Nah, inilah fungsinya rukun 13 tadi menandakan keumatan kita. Kalau sholat itu sudah pasti kehambaan. Iya, iya. Sifat diri menghadap pada yang punya diri. Tapi kalau pada keumatan, kita harus tahu kodrat kita. Nah, inilah yang dikatakan rukun 13. Insya Allah. Jadi ya semua ini keterkaitan nih ya rupanya, nggak bisa. Sangat terkait. Berarti paham saya. Sebenarnya katakanlah hal yang tadi saya sampaikan itu mengenai seorang kawan ini mungkin beliau ini kurang memahami, itu aja pikir saya. Lalu kaitan di hal rukun 13 ini Bu ya. Seberapa pentingnya sebuah niat itu Bu ya? Kan awal kan ada niat. Bu ya. Kalau itu kita bahas, hilang kodrat. Kalau kita mulai membahas dari satu persatu rukun 13, ini akan menjadi rukun ibadah. Oh gitu. Nah, sekarang kita tidak hanya melihat di situ. Kita harus melihat potensi 13-nya dulu. Potensi yang terkandung di dalam rukun 13. Oh iya. Nah, apa yang dikatakan rukun 13? Yaitu kehalalan daripada status kehambaan atau status keumatan. Apa status keumatan? Yaitu adanya rukun 4 dari ibu, rukun 4 dari bapak, rukun 5 dari Allah. Kalau 4 dari ibu, 4 dari bapak, jumlahnya 8. 5 datang dari Allah, dari 13. Nah, apa yang dikatakan 4 dari ibu itu unsur daripada janin diri kita. Ada rambut, ada kulit, ada daging, ada tulang. Nah, itu datang dari ibu. Dan ada rukun dari bapak. Nah, dalam masa misal. Ya, kalau ibu masa rahim. Nah, dalam masa misal tadi ada 4 lagi. Nah, di sini ada tulang, ada otak, ada sumsum, ada urat. Itu milik bapak. Oh begitu. Kalau ini nggak punya ibu bapak kita, Allah nggak mau ini. Kenapa? 4 ini akan dimasuki oleh Allah oleh sifat 5 sifat Allah. Pertama ada rasa,
kedua ada penglihatan, ketiga ada pendengaran, keempat ada hidup, yang kelima adalah suara. Nah, Iya, iya. sifat 5 ini ditambah 8, ini yang menyebabkan terjadinya rukun 13. Jadi 13 ini gerakan dari 4, 4 dan 5. Oh, rupanya itu. Itu yang Subhanallah. digerakkan oleh 13 tadi. Hmm. Makanya 13 ini menjadi sifat 20. Oh iya. Memang tidak mutlak jumlahnya 20, tapi dia bernama sifat 20 Sifat atau 20. sifat keinsanan. Oh, Niat, jatuh ada niat. Nah, seperti ruku. Nah, itu sudah jatuh kepada istidal. Jadi jatuhnya kepada sifat 20. Atau bisa dikatakan sifat 20 atau bagaimana, Bu ya? Boleh dikatakan sifat 20 dalam arti bukan 20 sifat. Oh, begitu. Jangan salah. Iya. Dia sifat 20 tapi tidak jumlahnya 20 sifat. 13 sifat. Iya. So. Gitu. Jadi tadi itu ternyata sifat apa rukun 13 itu berasal dari 4 dari Bapa, 4 dari Ibu, dan 5 dari Allah gitu Bu ya. Nah, 5 sehingga semuanya 13. Ya. Dan yang 8 ini ya Bu ya. Ya. Yang akan yang akan diisi oleh Allah gitu Bu ya. Nah, itu. Jadi ciri khas dan pertanda kemakhlukan kita secara amaliyah adalah amal ibu dan amal bapak kita yang kita jalankan. Oh begitu. Gitu. Jadi kita berdasar dari amanah ibu dan amanah bapak. Nah itulah yang membuat kita menjadi amaliyah. Jadi bukannya daging berasal dari daging mana, kulit berasal dari kulit mana, bukan berasal dari mana, tidak sama. Berasal dari amanah orang tua kita, dari bapak dan ibu kita gitu. Ya. Jadi tidak sama dengan kulit daging yang lain Bu ya, katakan seperti itu. Nah, bisa dikatakan bernilai setelah kita pahami bahwasanya itu akan diisi yang 5 dari Allah, maka disitulah sholat atau amalia dalam sholat itu menjadi bernilai di mata Allah gitu. Nah, ya. Itu. Maksudnya itu nilai kodrat amaliyahnya itu adalah amaliyah orang tua. Orang tua ya. Nah, karena jasad kita harus punya derajat dan status. Nah, disitulah statusnya rukun 13 tadi. Luar biasa. Lah kalau seandainya daging urat dan tulang ini yang berdiri nggak jelas. Iya. Asal usulnya dari mana? Benar-benar ya. Nah, inilah rukun 13. Yang diatur oleh rukun 13. Sebetulnya asalnya kodrat yang 13. Oh, begitu. Nah, intinya adalah kodrat 13. 4 dari bapak, 4 dari ibu, 5 dari Allah. Insyaallah. Karena kalau dikaji lagi dari niat sampai salam itu memang masuk yang 13 ini Bu, yang tadi Bu ya cerita. Iya, belum sampaikan itu. Alhamdulillah ya. Jadi terjawab semua yang dari kemarin saya katakanlah saya telaah Bu ya. Karena saya kan hanya memahami dalam syariatnya, dalam kitab-kitab yang selama ini di pondok-pondok itu dibaca Bu ya. Rupanya 13 itu bukan urutan dari setiap perbuatan, ternyata ini merupakan kodrat tuh ya. Kodrat. Jadi alhamdulillah saya jadi paham mengenai rukun 13 ini. Kalau dikatakan menyempurnakan rukun 13 ini kaitannya dengan kodrat-kodrat itu yang disempurnakan atau perbuatan dari 13 rukun itu yang disempurnakan Bu ya? Kalau memang sudah sempurna Bu ya? Kalau rukun tidak akan menyempurnakan adab. Oh begitu. Adab sholat itu sudah jelas, ma'budun ala ma'bud ya. Menyembah dan disembah. Insyaallah. Ya kan? Dalam rangka penyembahan itu tidak bertempat dan tidak berwaktu. Kan gitu. Namanya umat kepada Tuhannya. Ada yang diatur waktu, ada yang tidak bisa diatur oleh waktu. Seperti juga kita merindukan seseorang, kita tidak boleh diatur waktu. Pasti kita tidak mau. Nah itulah kalau kita cerita ibadah. Tapi kenapa dilahirkan rukun 13 tadi? Karena
kodrat ini tidak boleh kodrat yang keluar dari yang hak. Jadi kepemilikan 8 unsur tadi kalau dikembangkan dia akan menjadi 8 besar. Nah 8 ini hijriahnya 20 kan gitu. Iya, iya. Nah 20 ini adalah sifat Allah pada diri. Iya. Tapi di rukun 13 bukan sifat 20 bagi Allah, yaitu adalah tidak berjumlah 20, cuma bergolongan sifat 20. Tergolong dalam Tergolong sifat 20 gitu. Itu, oh, Tidak sama. 20 sifat. Iya, Nah, iya. beda kalau 20 sifat gitu. Kalau sifat ini berarti jatuhnya ke ibadah kan, Bu ya? Ke ibadah. Kodrat ibadah. Berat ibadah maksudnya ya. Kodrat ibadah. Ibadah. Nah, coba kalau tadi tidak ada 4 dari bapak, 4 dari ibu, terus 5 dari Allah. Iya. Bagaimana dikatakan sebuah ibadah, sebuah amaliyah? Iya. Nah, tidak kita aja punya daging, punya kulit, punya tulang, hewan juga punya. Tapi yang berdiri di atas sajadah itu bawaan dari orang tua kita. Iya, iya. Nah, dengan kita sholat, orang tua kita juga terbantu. Nah, dengan kita beribadah, bapak ibu kita terbantu. Nah, gitu. Oh, jadi kesana ya biar kaitannya. Iya. Baru tahu nih Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah adanya Mujakarwa ini kan jadi semakin pahami saya Bu ya. Mudah-mudahan juga ini bisa dimengerti oleh jemaah-jemaah di rumah dan juga rekan-rekan maupun hadirin yang menyaksikan Mujakarwa ini. Jadi kembali ke topik permasalahan rukun tadi Bu ya. Di sini kan Rasulullah menetapkan rukun 13 itu sampai dibahas oleh para ulama untuk menetapkan ini amaliyahnya dalam sebuah perbuatan sholat ya. Di samping rukun 13 ini, amaliyah yang masuk kriteria sholat itu hanya itukah di rukun 13 atau masih ada lagi Bu ya yang sebenarnya nih yang ingin saya ketahui? Kalau memang tujuannya tumanina menyempurnakan rukun, ya memang batasannya hanya rukun. Oh itu. Nah, tapi rukun ini berasal dari kita juga. Artinya kita rukun dari bapak, ada rukun dari ibu. Nah gitu. Jadi ada rukun bapak, ada rukun ibu. Jadi tidak semua boleh menjalankan rukun itu. Harus 4 tadi dasarnya. Gitu. Tidak lagi. Kalau kita jatuhkan pendalaman, dia akan meninggalkan rukun. Contoh niat. Kalau kita baca usoli, arti usoli apa? Usul. Nah, usul diri. Jadi orang yang membaca usoli harus menatap dari mana dia berasal. Berarti harus menatap hatinya, karena Allah yang menciptakan dalam hati. Dia harus menatap hati. Apabila dia tidak menatap hatinya, maka batal. Gitu. Nah, kalau dikaji ke situ, ini rukun akan jauh. Iya. Malah nggak berfungsi. Nah, malah tidak berfungsi dia nanti gitu. Iya. Nah, itu, ya kan? Benar. Jadi harus seperti takbir, ya kan? Nah, takbir ini kalau tidak jelas muatan isi takbirnya, nah ini sholatnya akan rusak. Tapi karena ini adalah tumanina, penyempurnaan rukun, maka batasannya rukun berdiri benar-benar lurus berdiri seperti itu. Nah, tapi tidak dikaji siapa yang berdiri. Nah, kalau dikaji siapa yang berdiri, tinggal rukun. Nah, gitu. Tinggal kajian rukunnya. Karena sudah masuk ke faktor marhalah mukarobah. Sudah masuk ke faktor perbuatan rohani. Sementara tumaninah batasannya rukun. Kajiannya seperti tadi, kulit, daging, urat, dan tulang itu. Gitu. Asalnya. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Walaupun istilahnya katakanlah singkat, tapi bisa dipahami. Ya, saya juga berharap ini pun bisa dipahami oleh jemaah dan para pemirsa yang ada di
rumah maupun dimanapun yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Namun di ujung acara nih Buya, seperti biasa saya kangen juga dengan nasihat dan pesan-pesan Buya karena baru bertemu lagi setelah banyak kesibukannya Buya. Mohon petunjuk ya Buya. Ya. Pesan saya, setiap menjalankan perintah Allah, itu setiap perintah itu mengandung makna yang sangat memudahkan. Yang kedua, makna yang mengangkat derajat ibadah tersebut. Jadi kalau kita tidak menggali potensi dari setiap perintah Allah, maka kita akan mengalami kerugian. Jadi usahakanlah menggali potensi ibadah, karena Allah ada dalam makna. Jadi makna itu mengartikan lebih daripada satu. Jadi usahakan dapat makna yang banyak, yang berderajat, agar ibadah kita berderajat di mata Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Hadirin pemirsa jemaah sekalian yang berbahagia, demikian tadi, walaupun Mujakaruni agak singkat, tapi mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah keberkahan bagi kita semua, terutama dalam menjalankan amal dan ibadah, sehingga amal ibadah ini bernilai di mata Allah dan mendapatkan keberkahan. Tak kurang juga saya berharap bila ada rekan ataupun para pemirsa dan jemaah yang masih penasaran ingin menggali, di sini Majelis Dzikir Ma'rifatullah membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menimba ilmu, terutama dalam hal ibadah, amal dan ibadah. Beralamat di Jalan Muara Bahari, RT 10 RW 1, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk. Dan kebetulan kami di sini berada di makom guru mursyid kita, Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang karena kesibukannya kita pun harus datang karena keinginan tahuan kita. Semoga bagi rekan dan jemaah sekalian yang pun sama keinginan tahuannya, ingin lebih mendalami, silakan berkomunikasi dengan guru mursyid kita. Ada di setiap channel YouTube Buya Pasaman Timur. Nomor telepon 1, nomor telepon guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dan satu lagi nomor telepon saya. Kiranya demikian hadirin sekalian dan jemaah yang berbahagia. Insya Allah mudah-mudahan semua yang tadi disampaikan oleh guru mursyid kita menjadikan sebuah amal dan menjadikan sebuah keberkahan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah kita dengan tumakninah. Demikianlah dari saya, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.